Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dara Rizky dengan NIM 18315000689. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima tentang merumuskan visi dan misi. Visi dan misi merupakan suatu kata yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Kita kerap mendengarnya entah di sekolah, di tempat kerja, kampus, atau di instansi pemerintah. Kita juga pasti sering mendengar visi dan misi diucapkan oleh orang yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu. Biasanya, visi misi disampaikan untuk menggambarkan rencana yang akan menjadi tujuan instansi maupun kepentingan seorang ke depannya. Meskipun sering mendengar visi misi, banyak dari kita yang masih sering tak bisa membedakan antara visi dan misi. Tak hanya itu, barangkali sebenarnya kita pun tidak mengerti pengertian yang benar mengenai visi dan misi itu sendiri. Secara umum, visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, visi dijadikan sebagai panutan, gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga, dengan adanya visi, bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak bisa diprediksi ke depannya. Maka dari itu, visi seringkali tidak ditulis secara detail, namun digambarkan menerangkan detail gambaran sistem yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu, ada beberapa syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi, yaitu tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke depan, dan mengekspresikan kreativitas dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh anggota organisasi dan stakeholder. Hal-hal yang perlu mendasari visi. Dalam membuat pertanyaan visi, ada beberapa hal yang mendasari visi yang akan dibuat. Yang pertama, measurable, sehingga anggota organisasi bisa mengukur apakah tindakan yang dilakukan mendukung visi organisasi atau tidak. Selanjutnya, inspiratif, mampu membuat anggota organisasi terinspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan selanjutnya, harus jelas, tidak terlalu abstrak, serta mudah dimengerti. Kriteria fisik yang baik, yaitu pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Visi yang baik, vision of success. Deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Selanjutnya ada succinct, pernyataan visi harus singkat, sehingga tidak lebih dari 3 atau 4 kalimat. Selanjutnya appealing, visi harus jelas, dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada anggota organisasi. Ada feasible, visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi anggota organisasi. Meaningful, pernyataan visi harus bisa mengunggah emosi positif anggota organisasi, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi.
Measurable, pernyataan visi harus bisa diukur, sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja, sehingga setiap anggota organisasi bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Menyusun visi ideologi inti, menunjukkan posisi dan ekstensi, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi, dan merupakan identitas yang begitu penting. Terdiri dari dua unsur. Pertama, nilai inti, sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip. Dua, tujuan inti, alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Menyusun visi, menggambarkan masa depan. Visi BHAG, organisasi harus memiliki tujuan atau goals yang besar, panjang, dan kuat. Dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup. Selain BHAG, menyusun visi 4 komponen. Yang pertama, visi dibangun berdasarkan nilai inti. Yang kedua, visi perlu mengkolaborasi tujuan organisasi. Yang ketiga, visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, visi perlu merumuskan sasaran umum. Pengertian misi. Makna kata misi lebih fokus ke bagaimana langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. What we believe we can do, atau apa yang bisa dipercaya akan bisa kita lakukan. Itulah perbedaan-perbedaan visi dan misi jika diartikan secara harfiah. Pengertian misi. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Dengan kata lain, arti misi adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadikan landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Walaupun perbedaan visi dan misi cukup membuat kita bingung, namun misi dan misi merupakan satu kesatuan yang harus seiring sejalan. Suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataan misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan, dan menspesifikasikan pada usaha tertentu. Organisasi dibedakan berdasarkan, misalnya, yaitu berorientasi laba atau niralaba. Jenis organisasi berdasarkan misi, organisasi berorientasi laba, asosiasi, organisasi jasa, organisasi Commonwealth. Strategi intent. Strategi intent menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi misi. Tujuan dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategi fit sebuah strategi. Sasaran adalah misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah hasil kunci. Sasaran tidak spesifik tujuannya, objektif. Tujuan mendefinisikan sasaran. Strategi intent, sasaran goals organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap arena sasaran berikut. Market standing, inovasi, produktivitas, pengukur fisikal dan keuangan, profitabilitas, kinerja manajer dan pengembangan, kinerja dan sikap pekerja. Tanggung jawab sosial. Tujuan strategi objektif, tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT. Perusahaan dalam perspektif arah strategik, tujuan mencakup atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan, target atau hambatan, dan kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. 3 tingkatan tujuan, strategik, menengah, dan operasional. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan visi dan misi. Visi itu dibuat untuk masa depan dan bersifat secara umum.
Misi dibuat untuk masa kini atau saat ini dan bersifat lebih detail atau khusus. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana untuk mewujudkannya. Visi terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan, biasanya satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat dan mewakili segalanya. Misi terdiri dari sejumlah kalimat atau pernyataan yang dapat menjelaskan tujuan. Biasanya terdiri dari beberapa kalimat, penjabaran atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Visi lebih bersifat jangka panjang. Misi dapat dilakukan segera dan secepatnya. Jadi, dapat disimpulkan, perbedaan visi dan misi adalah bayangan dan cara kita melihat gambaran suatu tujuan pada masa depan, sedangkan misi adalah cara dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini juga demi mewujudkan visi yang sudah kita rencanakan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.